Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para bapak, ibu, saudara semua, penyimak Cokam Mengaji, untuk sore hari ini kita akan mengkaji kitab dari Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Mujaddid. Kita kaji Masail Jahiliyah, permasalahan-permasalahan jahiliyah. Kenapa ini kita mengkaji kitab ini? Karena di dalam kitab ini banyak sekali sifat-sifat jahiliyah yang ada dalam diri kita dulu waktu di Islam Jamaah maupun saat ini ketika kita hijrah. Kita tidak sadar telah melakukan perbuatan-perbuatan jahiliyah. Oleh karena itu kita mengkaji kitab ini sama-sama mengoreksi untuk penjagaan akidah kita agar kita benar-benar tidak melakukan sifat-sifat jahiliyah. Nah, kitab ini disyarah oleh Syekh Shalih Al Fauzan. Jadi kitab ini sebenarnya risalah tipis kecil, kemudian disyarah oleh Syekh Shalih Al Fauzan karena begitu pentingnya kitab ini untuk para tulab, para pencari ilmu, maka oleh Syekh Shalih Al Fauzan dijelaskan begitu detail. Dan kita buka halaman pertama di kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi Syekh Shalih Al Fauzan memulai dengan bismillah, meminta pertolongan kepada Allah, isti'anah. Maksudnya membahas jahiliyah itu butuh taufik, perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena banyak orang yang tersinggung ketika jahiliyahnya itu dibongkar. Kemudian al-muqaddimah, ini sudah muqaddimah, amma ba'du. Kemudian Syekh Shalih Al Fauzan juga memulai dengan pengantar untuk menjelaskan latar belakang dari penulisan kitab ini. Ini bukan sekedar teori, tapi memang Syekh Shalih Al Fauzan memahami betul kondisi umat Islam saat ini. Amma ba'du, faqad kuntu alqaitu durusan fil masjid, kata beliau, tatadammanu syarha masail al-jahiliyati allati dzakaraha Syekhul Islam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah fi risalati mukhtasarah. Jadi Syekh Shalih Al Fauzan menjelaskan, dahulu aku telah menyampaikan pelajaran-pelajaran di masjid yang berisi penjelasan tentang masail jahiliyah, masalah-masalah jahiliyah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Sang Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah fi risalatin mukhtasar, di dalam sebuah risalah yang singkat. Jadi kajian masalah jahiliyah ini bukan kajian pinggiran, itu tidak, tapi diajarkan di masjid-masjid. Bahkan Syekh Shalih Al Fauzan mengajarkan kitab ini di masjid-masjid beliau. Artinya apa? Artinya membongkar sifat-sifat jahiliyah, perbuatan-perbuatan jahiliyah itu bukan tugas orang-orang pinggiran, itu tidak, tapi tugas seorang ulama. Wa kana ba'du tulab waffaqahumullah qad sajjalu tilka durus fi asyritatin. Beliau menjelaskan kembali, sebagian penuntut ilmu, para murid-murid beliau, semoga Allah memberikan taufik kepada mereka,
merekam pelajaran-pelajaran di dalam kaset. Wa kana ba'du tulab wa qama ba'duhum jazahullahu khairan bitafringiha wa kitabatiha wa ardiha alayya. Kemudian sebagian dari mereka, sebagian lainnya, semoga Allah membalas mereka dengan kebaikan, menyalinnya. Sebagian dari mereka, murid-murid Syekh Shalal Fauzan, menyalinnya, menulisnya, dan menyerahkannya kepadaku. Kitab Masail Jahiliyah yang dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan berupa rekaman, tulisan-tulisan, kemudian salinan-salinan, itu diserahkan kembali kepada Syekh Shalal Fauzan. Falamma qara'tuha, maka ketika aku membacanya, istahsantu tab'aha wa nashraha. Ketika aku membacanya, aku memandang baik untuk mencetak dan menyebarluaskan. Lita'ummal fa'idatu biha, agar faidahnya, manfaatnya ini bisa meluas. Nah, tujuan kajian ini, kajian Masail Jahiliyah ini, kitab ini bukan untuk menyerang, tapi agar manfaatnya itu bisa merata, tersebar kepada kaum muslimin yang lain. Lita'ummal fa'idatu biha. Ala ma fi dzalika syarhi min naqasin wa dhifin. Meskipun dalam penjelasan ini, kata Syekh Shalal Fauzan, mungkin terdapat kekurangan dan kelemahan. Walakin kama yaquluna syai'un khairum min la syai'. Namun sebagaimana dikatakan oleh orang, sesuatu itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Ini bentuk tawadhu beliau. Beliau adalah seorang mufti di Tanah Haram, di Mekah sana, di Saudi sana. Beliau adalah seorang kibarul ulama, juga mufti, ya kan? Beliau sendiri telah menulis kitab ini, saya mensyarahkan kitab ini, tawadhu'nya beliau, ya kan? Meskipun nanti ada kekurangan, ada kelemahan, tapi sesuatu yang ada, yang ditulis itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Wa arju mimman qara hadha syarh wa daraka fi khata ay yunabbihani alaihi li istidraqih. Aku berharap, kata Syekh Shalal Fauzan, saya berharap siapapun yang membaca penjelasan ini dari kitab ini dan menemukan kesalahan di dalamnya, supaya menegurku agar aku bisa untuk memperbaikinya. Li istidraqih. Masya Allah, ini apa ya? Ulama yang benar-benar tawadhu. Beliau tidak menang-menangan meskipun seorang ulama, tapi beliau meminta kepada pembaca dari kitabnya ini jika menemukan kesalahan supaya menegurnya agar bisa memperbaiki, bisa dikoreksi. Jadi tidak alergi untuk dikritik. Siap untuk dikoreksi. Bandingkan ketika kita dalam Islam zaman dulu, ya kan? Ketika ada yang mengoreksi, dikira resolusi. Ketika keluar dari jamaah, dikira ingin menjadi imam. La haula wala quwata illa billah. Wa faqallahu al-jami' al-ilmi nafi' wal 'amali shalih. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Jadi ilmu itu bukan kok hafal, itu tidak, tapi ilmu itu melahirkan amal yang lurus. Nah, dari mukadimah ini saja sudah tampak sekali ciri jahiliyah modern. Apa jahiliyah modern? Ketika mengaku paling benar tapi tidak mau dikoreksi, menganggap jamaahnya benar, mensakralkan struktural, menyerang niat pengkritik,
Karena orang yang mengkritik dikatakan sebagai resolusi. Ini yang bahaya sekali. Ini sudah kelihatan dari awal saja, mukadimah saja, saya sudah mengingatkan. Dia memposisikan dirinya, kalau dalam tulisan saya ini ada kesalahan, silahkan dikoreksi. Biar saya bisa memperbaikinya. Jadi tidak alergi, ulama sunnah itu tidak alergi untuk dibenarkan, dikoreksi, dilihat kesalahannya. Karena ilmu itu agar bisa bermanfaat untuk umat. Kemudian kita lanjutkan pada kitabnya, matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Wa ba'du. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi seluruh alam. Salawat dan salam dan kebarokan semoga atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarga, sahabat semuanya. Wa ba'du, dan adapun setelah itu. Qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala fi muqaddimati risalati Masailul Jahiliyah. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan bahwa dalam kitab ini tertulis dari perkataan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam muqaddimahnya. Hadhihi masailu khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyati al-kitabiyyin wal ummiyin mimma la ghina lil muslim an ma'rifatiha. Jadi di sini kitab ini adalah permasalahan-permasalahan yang di dalamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyelisihi kaum jahiliyah. Rasulullah menyelisihi kaum jahiliyah, baik dari kalangan ahli kitab, orang-orang ahli kitab, maupun dari kalangan kaum ummiyin. Ummiyin itu yang tidak memiliki kitab. Jahiliyah ahli kitab artinya punya kitab tapi dia menyimpang. Punya kitab tapi menyimpang. Sedangkan jahiliyah ummiyin, mereka tidak memiliki kitab dan sudah tentu mereka akan mengikuti ajaran-ajaran dari nenek moyangnya. Ini sangat relevan sekali dengan keadaan kita dulu di Islam jamaah. Kita dulu mengkaji dalil, punya ayat dan hadis, tapi cara memahaminya dan menerapkannya sama seperti kondisi jahiliyah, ya kan? Tidak mau menerima teguran atau koreksi dari ulama-ulama lain, ulama-ulama di luar jamaah. Mimma ghina lil muslimin an ma'rifatiha, yang mana seorang muslim tidak boleh tidak, artinya wajib mengetahui masalah-masalah ini. Artinya ini bukan ilmu tambahan. Mengetahui sifat-sifat jahiliyah itu bukan ilmu tambahan, tapi wajib bagi setiap muslim untuk memahami masalah-masalah ini. Siapapun, siapa yang tidak mengenali jahiliyah, maka dia bisa terjatuh di dalam jahiliyah. Kita tidak mengenali jahiliyah, bisa jadi kita terjatuh di dalam sifat-sifat jahiliyah. Fadiddu yudhiru husnahu diddun wa biddiddiha tatabayyanul asya. Sesuatu itu akan tampak jelas ketika kita mempelajari lawannya, dan dengan kebalikannya sesuatu bisa dikenali dengan terang benderang, dengan jelas. Tauhid itu tidak akan jelas tanpa mengenali syirik, karena lawan dari tauhid adalah syirik. Dan sunnah itu tidak akan tegas tanpa mengenal bid'ah, karena lawan dari sunnah adalah bid'ah. Jamaah yang hakiki itu tidak akan nampak ketika kita tidak mengenali hizbiyah. Jadi ketika kita mempelajari hizbi, apa itu hizbi, maka kita akan tahu kita ini di atas kebenaran jamaah ataukah
tidak, jamaah kita ini benar ataukah tidak ketika kita memahami atau mempelajari tentang hizbi. Inilah alasan ilmiah kenapa kitab ini ditulis. Fa'ahamu ma fiha wa ashadduha khataran adamu imanil qalbi bima jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in dhafa ila dzalika istihsan ma alaihi ahlul jahiliyah tammatil khasarah. Sedangkan masalah yang paling besar dan paling sangat bahayanya di antaranya adalah tidak adanya hati beriman terhadap apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa in dhafa ila dzalika istihsan ma alaihi ahlul jahiliyah. Apalagi jika ditambah dengan menganggap baik apa-apa yang dilakukan oleh kaum jahiliyah, maka sempurnalah kerugiannya. Jadi sifat jahiliyah itu bukan sekedar maksiat, akan tetapi menolak kebenaran dan membanggakan penyimpangannya. Contoh dalam Islam jamaah apa? Membanggakan baiatnya, baiat bid'ah, padahal itu dibangga-banggakan. Dikatakan kalau tidak baiat, hidupnya tidak halal. Menganggap taat buta kepada taklidul a'ma. Taklidul a'ma itu berarti mengikuti dengan asobianya, dengan buta. Dia tidak mau melihat dalil Quran hadits, penting Bapak Imam ijtihad apa diikuti. Nah, ini dianggap sebagai ibadah. Berarti menganggap hizbinya ini dianggap sebagai jamaah. Inilah yang dimaksud paling berbahaya. Paling berbahaya. Sudah dijelaskan penyimpangannya, dia menolak, kemudian menganggap bahwa apa yang dikerjakan itu adalah suatu kebenaran. La haula wala quwwata illa billah. Kama qala ta'ala walladzina amanu bil batil wa kafaru billahi ulaika humul khasirun. Surat Al-Ankabut ayat 52. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan orang-orang yang beriman kepada kebatilan dan kufur kepada Allah, maka mereka itulah orang-orang yang benar-benar rugi, benar-benar rugi. Dari awal kitab saja kita sudah disuguhkan begitu jelasnya jahiliyah itu hidup di tubuh Islam. Jahiliyah bisa hidup, orang-orang yang memakai berbaju dalil, bisa bernama jamaah, bisa mengklaim paling benar, padahal mengikuti sifat-sifat jahiliyah. Ini dari awal, dari muqaddimah saja kita ini sudah dicambuk oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam menjelaskan permasalahan-permasalahan jahiliyah. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, hadhihi risalatu min rasaili Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Risalah ini adalah salah satu risalah karya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Ismuha Masailul Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlul jahiliyah. Nama kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah Masail Jahiliyah, yaitu sesuatu yang diselisih oleh Rasulullah SAW dari ahli jahiliyah. Jadi penulis ini ingin, Syekh Shalih Al-Fauzan ini menegaskan sejak awal bahwa kitab ini itu bukan tulisan sembarangan, tetapi karya ilmiah dari seorang imam tauhid yang dikenal keras dalam memerangi syirik dan bid'ah. Ini sangat penting. Kenapa? Karena banyak orang mencoba menjinakkan kitab ini agar tidak menyentuh kelompoknya, mencari celah kitab ini agar tidak menyentuh kelompok-kelompoknya, kesalahan kelompoknya. Nah,
Beliau menamai kitab ini sebagai masalah-masalah jahiliyah yang Rasulullah SAW menyelisih di dalam orang-orang jahiliyah. Nah, dari judulnya saja sudah sangat tegas, masail jahiliyah, sifat, cara berpikirnya, apalagi manhajnya, metodenya orang-orang jahiliyah yang disalahi oleh Rasulullah SAW. Artinya apa? Artinya siapapun yang melakukan sifat-sifat ini, meskipun dia mengaku Islam, tapi pada dasarnya mereka menyerupai sifat jahiliyah karena tidak melakukan sunnah atau bahkan menolak sunnah. Ini membuka pintu muhasabah kita, termasuk umat Islam. Bukan hanya sejarah kafir Quraisy saja yang dibahas di sini, tapi agar kita bermuhasabah, apakah kita mengikuti jejak-jejak orang-orang kafir Quraisy atau orang-orang jahiliyah dari ahli kitab, apakah ada dalam diri kita. Tashtamilu ala mi'atin wa thamanin wa ishrina mas'alah. Dalam kitab ini, risalah ini mencakup 128 masalah. Jadi dalam kitab ini nanti kita tidak hanya membahas 1-2 kesalahan saja, tapi pola jahiliyah yang sistematik, yang diikuti fanatisme golongan, diikuti ketaatan buta, pengkultusan tokoh, apalagi mengira kelompoknya paling benar. Nah ini teman-teman kita yang dalam Islam Jamaah yang ikut menyimak kajian ini, semoga Allah memberikan hidayah. Ini sangat relevan sekali untuk kelompok yang mengklaim dirinya sebagai satu-satunya jalan tunggal untuk menuju surga. Kita bahas nanti kitab ini. Istakhlasaha rahimahullahu minal kitab wa sunnah wa qawali ahli ilmi wal ghurad min dhalik tanbihul muslimin min ajli ay yajtanibu hadhil masail li'annaha khatiratun jiddan. Beliau Syekh Shalal Fauzan mengatakan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyarikan masalah, merangkum masalah-masalah itu dari Al-Quran. Jadi Syekh Shalal Fauzan menulis kitab Masail Jahiliyah ini dirangkum dari Al-Quran, dari Sunnah, dari perkataan-perkataan ulama. Ini poin yang sangat bagus sekali, mematikan bagi klaim yang seseorang yang mengatakan bahwa jahiliyah itu orang yang keluar dari jamaah. Ya. Jahiliyah itu adalah orang yang tidak baiat. Jahiliyah itu adalah orang yang tidak memiliki imam. Ini sangat menampar sekali. Karena yang dibahas oleh Syekh Shalal Fauzan dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab ini justru menampar pemahaman-pemahaman mereka. Maka jika suatu praktek dalam Islam Jamaah misalkan ini, yang kita bahas karena kita fokusnya ke Islam Jamaah. Jika suatu praktek tidak punya dasar Al-Quran, Sunnah, Salaf, ya kan, maka itu masuk wilayah-wilayah jahiliyah, meskipun dibungkus dengan kata ketaatan. Wal ghuradu min dzalika tanbihul muslim. Artinya tujuan dari semua ini adalah untuk memberi peringatan kepada kaum muslimin. Ini sangat penting, artinya kitab ini ditujukan kepada kaum muslimin, bukan untuk kaum kafir. Orang kafir bukan, tapi kaum muslimin. Maksudnya kaum muslimin sendiri itu bisa terjatuh pada sifat-sifat jahiliyah tanpa sadar. Mungkin dengan dalih agama, dengan dalih ketaatan, mereka tidak sadar telah terjatuh pada sifat-sifat jahiliyah. Maka kaum muslimin yang saat ini, termasuk Islam Jamaah yang saat ini ingin membuka akal sehatnya, kata Ustaz Ikhwan itu membuka akal warasnya, akal sehatnya. Kita mengkaji kitab ini. Ini cocok sekali. Agar tujuannya apa? Tujuannya agar mereka min ajli ayajtanibu hadil masail, agar mereka menjauhi masalah itu. Bukan sekedar tahu apa itu jahiliyah, tapi bisa menjauhi dan meninggalkan jahiliyah. Tidak cukup dengan berkata kami tepi jamaah ini punya niat yang baik, atau tidak cukup berkata ini ijtihad imam. Tidak cukup dengan itu. Kalau menyelisihi Quran dan hadis,
atau menyamai dengan sifat-sifat jahiliyah, maka harus tetap ditinggalkan, bukan ditoleransi, bukan dinormalisasikan. Li'annaha khatiratun jiddan, karena sesungguhnya masalah-masalah ini, masalah tentang masalah jahiliyah itu sangat berbahaya, sangat berbahaya. Bahaya di sini artinya apa? Merusak tauhid, membentuk agama baru tidak sadar, mengganti dalil dengan loyalitas, mengubah makna jamaah menjadi struktur. Inilah yang sedang kita lihat, kami dan teman-teman yang sedang lihat dalam praktek Islam jamaah, ketaatan yang dibungkus dengan kalimat tauhid. Kita ini sebenarnya orang yang paling tauhid, karena kita taat pada imam. Kalau kita taat pada imam berarti taat pada Rasul. Kalau taat Rasul berarti taat pada Allah. Dalilnya benar, tapi cara prakteknya itu banyak sekali yang menyelisihi Allah dan Rasulullah SAW. Padahal isinya, prakteknya itu jahiliyah model baru, jahiliyah model baru. وبين رحمه الله أن هذه المسائل مما خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية من الكتابيين والأميين. Dan beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah menjelaskan bahwa masalah-masalah ini termasuk perkara yang Rasulullah SAW ingkari atau selisihi di dalam sifat-sifatnya orang jahiliyah. Ini penegasan penting bahwa jahiliyah itu bukan cuma kekafiran terang-terang, itu tidak, tapi cara berpikirnya, cara beragamanya, cara taatnya, ini yang diselisihi oleh Rasulullah SAW. Artinya jika ada model agama yang tidak diselisihi oleh Rasul, berarti itu sunnah. Itu. Jika ada model agama yang diselisihi oleh Rasul, maka itu adalah jahiliyah, meskipun pelakunya mengaku orang Islam. Minal kitabiyyin wal ummiyin, ini maksudnya adalah baik dari kalangan ahli kitab maupun dari kalangan ummiyin. Artinya ini sangat penting. Jahiliyah itu ada dua jenis menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jahiliyah yang berilmu, yang punya kitab. Jahiliyah yang awam, yang tidak punya kitab. Punya kitab tidak otomatis dia selamat, karena mengikuti perlakuan jahiliyah. Kitab hanya dimiliki tapi tidak diikuti. Kemudian punya ilmu itu otomatis tidak otomatis lurus. Karena ketika diuji dengan wahyu, diuji dengan Al-Quran, sunnah, ternyata menyimpang. Nah, penyimpangan bisa terjadi dengan dalil, dengan orang yang mengaku di atas kebenaran, atau dengan kebodohannya, karena mengikuti adat. Ini insya Allah demikian yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya insya Allah nanti akan banyak sekali sifat-sifat jahiliyah yang benar-benar diadopsi oleh teman-teman kita di Islam Jamaah. Insya Allah demikian yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.